Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Munawaroh, NIM 12780, kelas PBS 6E. Baiklah, di sini saya akan menguji dengan titik analisis regresi linear berganda sekaligus uji asumsi klasik dengan SPSS. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Judul penelitian: pengaruh return on asset X1, return on equity X2, dan price earning ratio X3 terhadap harga saham Y pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018. Sektor perbankan, tahun, ROA X1, ROA X2 per X3, harga saham Y. Bagian pertama, name-nya diisi X1, X3, dan Y. Kemudian di label diisi ROA X1, ROA X2 per X3, dan harga saham Y. Desimalnya 2 angka di belakang koma. Harga saham diubah menjadi 0. Measure-nya diubah menjadi scale. Selanjutnya ke data view. Kita tinggal pindahkan data yang di Excel ke SPSS ini. Copy data ini, lalu pindahkan ke SPSS. Baik, seperti inilah data yang sudah diinput datanya. Langkah selanjutnya adalah melakukan regresi linear berganda dan uji asumsi klasik secara bersamaan. Dari menu Analyze, lalu klik Regression, terus pilih Linear, dan muncul tabel seperti ini. Harga saham kita masukkan ke kolom Dependent. Sebagai variabel terikat, untuk X1, X2, dan X3 kita masukkan ke tabel Independent. Selanjutnya, klik Statistik, centang bagian deskriptif, dan Collinearity Diagnosis. Centang Durbin-Watson, Continue. Tekan Plots, lalu pindahkan Traced ke Y dan Spread ke X. Centang histogram dan normal probability plot. Lalu tekan Continue. Lalu tekan OK. Jadi inilah output analisis regresi sekaligus uji asumsi klasik. Jadi ini adalah output analisis regresi linear sekaligus uji asumsi klasik.
Dasar pengambilan keputusan uji normalitas probability plot. Menurut Imam Ghazali, model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Titik-titiknya mengikuti garis-garis diagonal ini. Kesimpulan, uji normalitas adalah model regresi berdistribusi normal. Keputusan uji multikolinearitas, tolerance, dan FIF menurut Imam Ghazali tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai relationship lebih besar dari 0,100 dan nilai FIF lebih kecil dari 10.00. Letaknya pada tabel koefisien. Hasil toleransi lebih besar dari 0,100 yaitu 2,625. CIF lebih kecil dari 10,00. Jadi, kesimpulannya, uji multikolinearitas adalah tidak ada gejala multikolinearitas. Pengambilan keputusan uji heteroskeditas charted plot menurut Imam Ghazali tidak terjadi heteroskeditas jika tidak ada pola yang jelas bergelombang melebar kemudian menyempit pada gambar scatter plot serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Tabel bawah sekali, di atas berarti di bawah berarti di atas. Titik-titiknya acak atau random atau tidak ada pola yang jelas. Jadi kesimpulan uji heteroskedastisitas adalah tidak ada gejala heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi teknik Durbin-Watson menurut Imam Ghazali tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin-Watson terletak antara DU sampai dengan 4 dikurang DU. Nilai Durbin-Watson 1,395. Pembahasan dan kesimpulan uji autokorelasi. Nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Durbin-Watson. Nilai DU 0,9976. Nilai tabel Durbin-Watson berdasarkan K3. K3 adalah jumlah variabel dan N adalah banyaknya sampel atau data variabel dengan signifikasi 5%. Menyesuaikan K3 itu berapa sampel data N, menyesuaikan ini yang 20 di tabel distribusi nilai tabel Durbin-Watson. Jadi nilai DU 1,6565, nilai Durbin-Watson 1,395 dikurang 4 dikurang DU
Hasilnya 0,9976. Berarti tidak ada gejala autokorelasi. Jadi, ini adalah uji asumsi klasik sudah terpenuhi, mulai dari normalitas, kemudian multikonioritas, heteroskodasitas, dan uji autokorelasi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.